Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bioeduka. Di video ini kita akan belajar mengenai substansi materi genetik. Jika membahas mengenai materi genetik, kira-kira apa saja yang terlintas di pikiran adik-adik? Tentu kita akan mengingat mengenai kromosom, gen, dan juga DNA. Materi-materi inilah yang akan kita pelajari di video berikut. Berikut ini adalah peta konsep dari materi yang akan kita pelajari. Materi genetika ini sendiri akan dibagi menjadi dua subbab utama, yaitu ada sintesis protein, lalu kromosom, gen, dan juga DNA. Materi yang akan kita pelajari di video ini hanya mengenai kromosom, gen, dan juga DNA. Untuk sintesis protein akan kita bahas di video yang selanjutnya. Materi-materi yang akan kita pelajari terkait dengan sintesis protein diantaranya ada bahan dari sintesis protein itu sendiri yang berupa DNA dan RNA, kemudian prosesnya meliputi proses transkripsi dan juga translasi. Coba adik-adik perhatikan gambar pada slide berikut. Gambar ini menunjukkan keterkaitan antara kromosom, gen, dan juga DNA. Di sebelah kiri ada gambar sel hewan, termasuk juga sel manusia, bentuknya juga demikian. Nah, kalau kita mengingat materi di kelas 11, di dalam gen itu kan ada yang namanya inti sel atau kita menyebutnya sebagai nukleus. Nah, di dalam nukleus inilah terdapat yang namanya kromosom. Jadi kromosom ini terdapat di dalam sel, khususnya di bagian inti sel atau nukleus. Lalu, apa yang dimaksud dengan kromosom? Kromosom sendiri merupakan hasil padatan dari benang-benang kromatin atau benang-benang kromatin yang memadat membentuk yang namanya kromosom. Lalu, yang dimaksud dengan benang-benang kromatin adalah gulungan atau coils ini ya, gulungan yang tersusun dari benang-benang DNA yang berikatan atau yang menggulung protein histon. Protein histon itu yang bulat-bulat ini, yang warnanya keunguan, ini adalah protein histon. Jadi, DNA-nya ini akan menggulung protein histon sebanyak 2 kali putaran. Kemudian, hasil gulungan dari DNA dan juga protein histon ini akan menggulung kembali atau akan membentuk suatu coils sehingga disebutlah yang namanya benang-benang kromatin. Kemudian, benang-benang kromatinnya nanti akan memadat membentuk struktur yang namanya kromosom. Dan kromosom inilah yang letaknya di dalam inti sel atau nukleus. Jadi kalau bisa kita simpulkan, DNA itu merupakan untaian ganda polinukleotida. Nah, polinukleotida ini akan kita bahas berikutnya, yang saling bergulung dengan protein histon membentuk benang-benang kromatin, yang mana benang-benang kromatinnya nanti akan memadat membentuk struktur yang bernama kromosom. Sedangkan gen, apa yang dimaksud dengan gen? Gen sendiri merupakan pembawa sifat yang terbentuk dari barisan basa DNA. Jadi, DNA ini kan tersusun dari basa-basa nitrogen ini yang warnanya kuning, yang warnanya hijau, merah, ungu nih. Ini merupakan basa nitrogen dari DNA. Nah, barisan dari basa DNA, misalkan nih dari sini nyampe ke sini, itu bisa dikatakan sebagai gen. Atau gen itu sendiri sebenarnya adalah fragmen atau potongan dari DNA. Nah, di dalam gen inilah yang menentukan suatu sifat pada individu. Misalnya gen yang menentukan mata warna coklat, atau mungkin gen yang menentukan rambut lurus, atau mungkin gen yang menentukan kulit hitam, atau mungkin berkulit sawo matang, dan lain sebagainya. Jadi gen itu sendiri merupakan fragmen atau potongan dari DNA yang menentukan suatu sifat pada individu. Berikutnya kita bahas secara detail mengenai kromosom. Kromosom ini bentuknya menyerupai huruf X dengan ukuran panjang 12 sampai 50 mikron dan ukuran lebarnya 0,2 sampai 20 mikron.
Di dalam kromosom ini ada bagian yang disebut dengan sentromer. Sentromer ini adalah bulatannya atau lekukan pada kromosom yang letaknya bisa juga berada di tengah, tetapi bisa juga berada di ujung. Kemudian ada bagian yang disebut dengan lengan kromosom. Di bagian lengan inilah yang terdapat materi genetik. Jadi tadi benang-benang DNA yang menggulung dengan protein histon sehingga membentuk benang-benang kromatin. Kemudian benang-benang kromatinnya akan memadat membentuk kromosom, ya di bagian lengan inilah terdapatnya ya. Jadi benang-benang kromatin itu tadi akan memadat membentuk yang namanya lengan kromosom. Berdasarkan fungsinya, kromosom ini terbagi menjadi autosom dan gonosom. Autosom ini disebut juga sebagai kromosom tubuh yang membawa sifat atau ciri sel tubuh. Misalnya, yang membawa sifat berupa hidung mancung, kemudian warna kulit, bentuk rambut, tinggi badan, dan lain sebagainya yang diwariskan dari induk ke generasi berikutnya, itu diturunkan melalui autosomnya ini. Kemudian ada gonosom yang disebut juga sebagai kromosom kelamin yang membawa ciri atau jenis kelamin, yaitu akan menentukan nanti jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Nah, kromosom gonosom ini ada dua, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Kemudian untuk jenis kromosom berdasarkan bentuk atau letaknya sentromer ya. Tadi sentromer yang berupa bulatan itu ada 4 macam. Yang pertama ada telosentrik, di mana sentromernya ini letaknya di bagian ujung. Kemudian ada akrosentrik, di mana sentromernya ini letaknya hampir di ujung, sehingga antara lengan kromosom yang satu dengan yang lainnya itu cukup jauh perbedaannya ya. Jadi yang satu jauh lebih panjang, yang satunya jauh lebih pendek. Kemudian ada submetasentrik, di mana sentromernya ini letaknya hampir di tengah, tapi tidak tepat di tengah ya, sehingga panjang kromosom, lengan kromosomnya ini hampir sama, baru hampir sama, belum sama. Kemudian ada ada jenis yang metasentrik, di mana sentromernya ini terletak tepat di tengahnya, sehingga antara lengan yang satu dengan yang satunya itu ukurannya sama. Ini adalah gambar kromosom pada manusia dengan jenis kelamin pria dan wanita. Kromosom pada manusia itu kan jumlahnya ada 46 buah atau 23 pasang. Kalau kita amati pada gambar ini, kromosom yang nomor 1 sampai nomor 22 itu baik pada pria dan wanita itu sama. Yang beda hanya pada kromosom nomor 23. Kalau pada pria, kromosom nomor terakhir atau 23-nya itu berupa XY, sedangkan pada wanita itu berupa XX. Jadi XY itu menunjukkan pria, XX itu menunjukkan wanita. Untuk cara penulisan jumlah kromosomnya, apabila pada sel somatik, tadi kan jumlahnya ada 46 buah atau 23 pasang, maka kita menuliskannya dengan 44 autosom atau A ditambah XX atau XY. Apabila kita menuliskannya dalam bentuk pasang, maka kita menuliskan berarti separuhnya dari 44, yaitu 22 AA plus XX atau XY. Jadi yang 44 itu adalah autosomnya, yang XX atau XY itu adalah gonosomnya. Ini apabila pada sel soma ya, atau pada sel tubuh. Kemudian apabila pada sel gamet atau kelamin itu jumlahnya hanya separuh dari sel tubuh, hanya separuh dari kromosom tubuh, yaitu 23 buah. Jadi kita cukup menuliskannya 22A ditambah X atau Y. Kalau yang menentukan jenis kelamin laki-laki, maka kromosomnya adalah Y. Apabila menentukan kromosom perempuan, jenis kelamin perempuan, maka kromosomnya adalah X. Mengapa pada sel gamet atau kelamin ini jumlahnya hanya separuh dari sel tubuhnya? Ya karena sel gamet ini diwariskan separuhnya dari ayah, separuhnya jadi ibu. Jadi ketika terjadi proses fertilisasi, jumlahnya akan kembali 46, yaitu 23 dari ayah, 23 dari ibu. Berikutnya adalah mengenai gen dan DNA. Kalau kita perhatikan tadi pada gambar sebelumnya,
bentuknya kromosom kan kayak gini ya, kembar, atau kita sebutnya tadi sebagai kromosom homolog. Ini juga sama, ini merupakan kromosom yang kembar. Ini adalah kromosom yang pertama, ini yang kedua. Kalau tadi kan bentuknya menyerupai huruf X, kayak gini kan. Tapi yang di sini, ini bentuknya hanya separohnya gini. Jadi kromatinnya hanya separohnya. Kenapa ini cuma separoh? Karena yang bentuknya seperti huruf X ini, apabila selnya itu mau membelah. Nah, karena ini selnya tidak sedang membelah, maka hanya tersusun dari satu kromatid saja. Nah, pada kromosom homolog, itu ada istilah yang namanya alel. Alel itu merupakan gen yang terletak pada lokus yang sama. Misalkan nih, lokus yang ini yang ditandai huruf merah sama yang pink. Nah, yang di sebelah kiri ini kan menunjukkan huruf A besar atau gen yang dominan. Kemudian yang di sebelah kanannya ini kan ada huruf A kecil atau menunjukkan sifat yang resesif misalnya. Nah, apabila kromosomnya ini dilambangkan dengan huruf yang berbeda, misalkan yang di sebelah kiri ini adalah gen yang menunjukkan huruf A besar, yang di sebelah kanan ini menunjukkan huruf A kecil, berarti kan beda ya, A besar sama A kecil, maka kita sebutnya sebagai alel yang heterozigot, karena gennya beda, ada gen A besar sama gen A kecil. Namun, apabila gennya ini sama, misalkan nih di sebelah kiri maupun kanan, misalkan di sini adalah A kecil, kemudian di sebelah sini juga A kecil, maka ininya kan gennya kan sama ya, sama-sama A kecil, atau mungkin yang di sebelah kiri A besar, di sebelah kanannya juga A besar, maka kita menyebutnya sebagai alel homozigot karena gennya tadi sama. Jadi kalau bisa kita simpulkan, apa tadi yang dimaksud dengan alel? Alel itu adalah pasangan gen. Misalkan tadi ya, pasangan gen A besar dan A kecil, sehingga kita menyebutnya sebagai alel homozigot, heterozigot. Kemudian kalau gennya itu A kecil dengan gen A kecil, maka kita menyebutnya sebagai alel homozigot, atau mungkin A besar dengan A besar juga kita sebut sebagai alel yang homozigot atau yang sama. Homo itu kan artinya sama, kalau hetero itu artinya berbeda. Kita masuk ke materi DNA. Di dalam DNA itu ada istilah yang namanya basa nitrogen, di mana basa nitrogen ini ada dua jenis, yaitu purin dan pirimidin. Yang termasuk basa purin itu adalah adenin dan guanin, adenin A, guanin G, dan basa pirimidin yaitu timin dan sitosin. Timin itu T, sitosin ini harusnya C ya, karena ini berasal dari bahasa Inggris, sitosin yaitu cytocin tulisannya, tapi karena di bahasa Indonesia kan, maka menjadi sitosin. Lalu ada yang namanya gula pentosa, yang kalau pada DNA, gula pentosanya itu bernama gula deoksiribosa. DNA itu kan kependekan dari deoksiribosa nucleic acid. Kemudian ada yang namanya fosfat. Nah, fosfat itu adalah struktur yang bentuknya lingkaran, warnanya orange. Kemudian kalau gula deoksiribosa itu yang warnanya biru, bentuknya segi 5. Kenapa bentuknya segi 5? Ya karena memang namanya itu gula pentosa, atau dengan atom karbon C-nya sebanyak 5. Lalu di bagian tengahnya, ini yang warnanya hijau-hijau saling berikatan, ini adalah basa nitrogennya. Basa nitrogen C itu selalu berpasangan dengan G. Sedangkan basa nitrogen A itu selalu berpasangan dengan T. Ya, jadi pasangannya tuh pasti ini, nggak bisa diubah-ubah. Nggak bisa misalkan A dengan G, T dengan S, nggak bisa. Jadi memang sudah menjadi ketentuannya, memang beginilah adanya. Kalau C itu ya pasangannya selalu dengan G, A dengan T. Basa nitrogen C dan G itu dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen, sedangkan A dan T itu dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen. Susunan basa-basa nitrogen inilah yang menjadikan urutan DNA antara organisme yang satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda. Sekalipun misalkan manusia itu memiliki hubungan kekerabatan, atau bahkan kembar identik sekalipun, urutan basa nitrogennya itu tidak akan sama. Mungkin yang satunya CCG atau GGAT, nah ya, nanti yang satunya itu pasti akan berbeda lagi. Jadi sekalipun kembar identik, itu susunan basa nitrogennya itu berbeda.
Namun apabila mereka memiliki hubungan kekerabatan yang cukup dekat, maka nanti memiliki keidentikan struktur pada basa nitrogennya, tetapi tidak mungkin sama persis. Nah, di awal tadi kan kita telah mempelajari mengenai polinukleotida. Poli itu artinya banyak, nukleotida itu ya nukleotida. Lalu apa yang dimaksud dengan nukleotida? Nukleotida itu adalah struktur yang tersusun dari fosfat, gula pentosa, dan juga basa nitrogen. Nih, misalnya yang kakak lingkari ya. Jadi satu polinukleotida itu tersusun dari fosfat, gula pentosa, dan juga basa nitrogen. Tadi kan DNA itu merupakan untaian ganda ya yang berpilin, sehingga misalkan ini struktur yang sebelah kanan, maka dia pasti akan memiliki pasangannya yang terletak di sebelah kirinya, karena memang mereka itu berpasang-pasangan yang terdiri dari dua untaian pita ganda, kemudian akan membentuk suatu pilinan. Nah, karena nukleotida yang menyusun suatu DNA itu kan pasti banyak sekali, sehingga kita menyebutnya sebagai polinukleotida. Ya, tadi poli itu banyak, nukleotida ya nukleotida. Karena memang nukleotida yang menyusun suatu DNA itu jumlahnya sangat banyak, maka disebutnya sebagai polinukleotida. Demikian tadi penjelasan kakak mengenai materi kromosom, gen, dan DNA. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa dipahami oleh adik-adik. Untuk materi mengenai sintesis protein, silahkan disimak pada video yang selanjutnya.